Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran, waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya suaranya lagi ini ya. Jadi serak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, manusia kenapa tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia kenapa tidak semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana para malaikat? Ya. Bukankah Rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia? Bukankah kitab suci sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah manusia Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan akal pikiran, di mana dengan akal pikirannya manusia semestinya dia sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah sangat banyak sekali. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat di mana mukjizat itu bersifat abadi sepanjang masa, bisa dirasakan dan bisa diketahui bukan saja oleh manusia yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang hidup sezaman dengan Nabi maupun yang hidup setelah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita. Apa itu mukjizat yang bersifat abadi yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad? Al-Quran Al-Karim. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi kita tidak hanya peruntukannya untuk umatnya saja. Umatnya dalam artian orang-orang Arab saja, tidak. Orang Arab maupun non-Arab. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja diperuntukkan untuk orang yang hidup sezaman dengannya, tetapi juga untuk kita yang hidup setelah kewafatannya. Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tidak akan ada lagi Allah akan mengutus seorang Nabi setelahnya. Ya kan? Tidak akan ada lagi syariat yang Allah turunkan setelah syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berharap akan ada kitab suci setelah Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang terakhir. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Makanya ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu berlaku baik itu ya 15 abad yang lalu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku untuk kita sekarang, dan berlaku untuk sampai dengan akhir kehidupan dunia ini. Ya kan?
Al-Quran Allah jadikan sebagai salah satu dari bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi dan kebenaran zat yang mengutusnya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu kan kita sering mendengar mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi. Al-Quran itu bahkan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fenomena yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita ini manusia untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Tidak ada satupun dari kita sampai saat ini dan sampai kiamat nanti yang akan mampu untuk menantang, melawan, mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Di samping Al-Quran sebagai mukjizat yang sifatnya itu bisa kita baca, bisa kita teliti, bisa kita kaji, mukjizat yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, masih banyak bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kebesaran Allah, yakni dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbentang di alam semesta ini. Makanya kita dapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu perintah kepada kita untuk melihat alam semesta, ya kan? Untuk memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbentang luas di alam semesta ini itu juga bagian dari bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah, keesaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tetapi pertanyaannya, Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jaga untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad dan kebenaran zat yang mengutusnya. Alam semesta ini juga bagian dari bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran Allah, ya kan? Kenapa banyak dari manusia tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya kan, kenapa masih banyak dari manusia yang tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad dan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan manusia semuanya beriman kepadanya, patuh kepadanya, tunduk kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan para malaikat, ya kan? Sebenarnya bisa saja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan manusia tidak menghendaki itu. Allah biarkan manusia untuk memilih apa yang menjadi keimanan dan keyakinannya. Artinya dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, keberagaman manusia dalam keimanannya ini juga tidak bisa dilepaskan dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang mampu untuk melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah ketika Allah menghendaki keberagaman dalam hal keimanan bagi manusia, Allah menghendaki demikian. Ada manusia yang mau melawan kehendak Allah, berupaya untuk menjadikan manusia semuanya beriman kepada Allah. Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kata lain, keinginan untuk menjadikan manusia itu semuanya itu beriman kepada Allah itu sesungguhnya bertolak belakang
dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita baca firman Allah di ayat 99 dalam surat Yunus. Ada bunyi firman Allah di ayat 99 dalam surat Yunus. Walau syaa rabbuka, kalau saja Tuhanmu ya Muhammad berkehendak. Tuhannya Nabi Muhammad tentunya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. La amana man fil ardi kulluhum jami'an. Beriman semua yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, termasuk kita manusia. La amana man fil ardi kulluhum jami'an. Semua manusia, sebutlah, yang ada di muka bumi ini, semuanya ini akan beriman. Walau syaa rabbuka, kalau saja Tuhanmu ya Muhammad berkehendak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ini. Allah biarkan manusia untuk memilih apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi keyakinannya. Maka kemudian ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Makanya masih di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afa anta tukrihun nasa?" Apakah engkau ya Muhammad akan memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sampai kemudian mereka semuanya beriman? Jangan lakukan itu ya Muhammad. Makanya dalam agama Islam itu kan tidak boleh memaksa. Ya kan? Tidak boleh memaksa. Orang tua sekalipun tidak boleh memaksa anaknya untuk beragama Islam. Orang tua sekalipun. Ya kan? Ya, apalagi kita sebutlah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Orang tua sekalipun tidak boleh memaksa anaknya untuk memeluk ajaran agama Islam. Makanya ada ayat la ikraha fid din, itu tidak ada paksaan dalam beragama, maksudnya beragama Islam. Itu kalau kita baca sabab nuzulnya dalam kitab tafsir, Bapak Ibu sekalian, ada bapak yang berupaya untuk memaksa kedua putranya memeluk ajaran agama Islam. Menyekap kedua putranya. Tidak akan membiarkan kedua putranya yang sudah memeluk agama Nasrani, tidak akan membiarkan keduanya untuk keluar dari rumahnya kecuali keduanya memeluk ajaran agama Islam. Malaikat Jibril turunkan itu ayat itu, la ikraha fid din, ya, mengingatkan orang tua itu untuk tidak melakukan sebagaimana yang dia lakukan terhadap kedua putranya. Ya. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau ya Muhammad akan memaksa manusia sehingga mereka beriman ya Muhammad? Dan Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya itu tidak pernah memaksa orang, itu enggak pernah. Pakai kekerasan mengajak orang, tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita pun bisa baca dalam banyak ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, sekelas Nabi, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus menjadi seorang Rasul, ya, utusannya, ya, itu sekelas Nabi saja diingatkan oleh Allah bahwasanya tugasnya itu hanya menyampaikan, tentunya dengan cara yang baik, bukan memaksa orang untuk memeluk ajaran agama Islam. Ma'alar rasuli illal balagh. Demikian kalau kita baca
Potongan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 99. Ma'alar rasuli illa al-balagh. Jadi kewajiban atas diri seorang rasul hanyalah menyampaikan. Urusan dia beriman, tidak beriman, itu urusan yang bersangkutan. Beriman, syukur. Tidak beriman, ya dia harus mempertanggungjawabkan di kemudian hari atas ketidakberimanannya. Jadi Nabi itu tidak ditarget harus mengislamkan sekian banyak orang. Ya. Makanya kita baca Bapak Ibu sekalian sejarah para nabi. Ada nabi yang punya umat yang banyak yang beriman kepadanya. Ada juga nabi yang sudah lama mendakwahi kaumnya, tetapi yang beriman kepadanya hanya dalam jumlah yang sedikit sekali. Tidak ada masalah. Ya kan? Karena tugas nabi itu hanya menyampaikan. Maka Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ya, kalau kita baca dalam surat Yunus, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memaksa manusia untuk beriman kepadanya. Dalam surat Al-Maidah, Nabi Muhammad SAW juga diingatkan oleh Allah bahwasanya kewajibannya itu hanya menyampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebutlah kalau kita membaca sekilas ayat 99 dalam surat Yunus itu, ya kan? Ya. Sekilas memang itu teguran, tetapi sebenarnya ayat 99 dalam surat Yunus itu bisa dipahami juga pada sisi lain sebagai ayat penghibur bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW sosok Nabi yang sangat peduli dengan umatnya. Sosok Nabi Muhammad SAW sosok Nabi yang sangat perhatian dengan umatnya, sangat sayang dengan umatnya. Itu sering sekali Nabi Muhammad SAW larut dalam kesedihan ketika dia mendapatkan umatnya ini menolak dakwah kenabiannya. Walaupun tidak berkewajiban bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengislamkan umatnya, tetapi ketika umatnya ini tidak mau menerima dakwahnya itu, sering sekali Nabi Muhammad SAW itu larut dalam kesedihan. Ya. Sedihnya Nabi Muhammad itu karena apa? Karena saking sayangnya kepada umatnya. Sedihnya Nabi itu karena terbayang dalam diri Nabi Muhammad apa yang dialami oleh umatnya yang tidak mau menerima dakwah kenabiannya itu. Maka sering sekali Nabi Muhammad SAW itu larut dalam kesedihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga sering sekali mengingatkan Nabi, ya Muhammad, jangan larut dalam kesedihan. Sudahlah. Ya kan? Orang-orang yang dengan cepat sekali memperlihatkan kekufuran kepadamu, jangan menjadikan itu kamu larut dalam kesedihan, ya Muhammad. Ketidakberimanan mereka kepadaku ini, ya Muhammad, kata Allah, sama sekali, ya kan, sedikit pun tidak merugikanku, ya Muhammad. Sebagaimana itu juga tidak merugikanmu, ya Muhammad, ketidakberimanan mereka. Maka kamu jangan larut dalam kesedihan, ya Muhammad, selama engkau, ya Muhammad, sudah menggugurkan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam hal ini adalah menyampaikan risalah kenabian. Firman Allah di ayat 176 dalam surat Ali Imran, itu bunyinya apa? Wala
yahzunka. Jangan ya menjadikan kamu ini larut dalam kesedihan. Ya Muhammad, alladzina yusari'una fil kufr. Orang-orang yang dengan cepat mereka memperlihatkan kekufuran, keingkaran kepadamu ya Muhammad. Mereka tidak mau berpikir berkaitan dengan bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan kebenaranmu ya Muhammad. Apa yang engkau sampaikan langsung mereka tolak. Berkaitan dengan mereka ya Muhammad, janganlah kamu ini larut dalam kesedihan. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Masih di ayat ini, ayat 176 dalam surat Ali Imran. Mereka ya Muhammad, mereka yang tidak beriman kepadamu, mereka yang cepat-cepat memperlihatkan keingkarannya kepadamu ini ya Muhammad, sekali-kali mereka tidaklah menimbulkan sedikit pun kemudaratan kepada Allah. Allah pun sedikit pun tidak dirugikan dengan ketidakberimanan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, iman-imannya kita ini, ya kan, ibadah-ibadahnya kita ini, ya, jangan kemudian kita beranggapan Allah butuh dengan iman kita, Allah butuh dengan ibadah kita. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, Allah tidak butuh dengan keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak butuh dengan ibadah kita. Kita beriman itu untuk siapa? Untuk kita. Kita beribadah untuk siapa? Untuk kita. Tidak bertambah besar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan dan ibadah-ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menjadi kecil dengan misalnya keingkaran kita, kekufuran kita. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita beriman, kita beribadah ini untuk siapa? Untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali ya tidak berkepentingan dengan keimanan kita, dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melakukan sejumlah ritual ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji kita ini bersyukur kepadanya atau tidak. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Tetapi kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, ya, maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca surat Yunus ayat 99 tadi yang di atas, apakah engkau ya Muhammad akan memaksa manusia untuk beriman kepadamu ya Muhammad? Jangan kamu lakukan itu ya Muhammad. Allah katakan di ayat ini, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu ya Muhammad berkehendak, sangat mudah. Allah jadikan manusia semuanya ini beriman kepadanya. Artinya apa? Adanya kelompok manusia yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan itu menjadikan Nabi Muhammad larut dalam kesedihan. Sebaliknya, ya kan? Ya, ayat itu bisa menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam artian ketidakberimanan manusia itu juga tidak bisa dilepaskan dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugasmu ya Muhammad hanya sebatas menyampaikan saja.
Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, manusia ini beragam dalam keimanan, akan terus ada seperti ini sampai kiamat nanti. Ini sudah menjadi bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, sebagaimana Al-Qur'an itu mengingatkan kita untuk jangan memaksa orang beragama Islam. Ya. Al-Quran di ayat yang lain, sebutlah kalau kita membaca ayat 108 dalam surat Al-An'am, Al-Quran juga mengingatkan kita berkaitan dengan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menghina sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada itu ayatnya dalam Al-Qur'an. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian hina, ya kan, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan kita tidak untuk menghina. Al-Quran mengajarkan kita tidak untuk menghujat. Walaupun dalam keyakinan kita jelas, ya kan, itu layak untuk dihina, layak untuk dihujat. Karena keyakinan kita mengatakan bahwasannya yang layak untuk dijadikan sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kita akhlak yang mulia. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian menghina sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Kenapa Al-Quran melarang kita? Kalau kita masih membaca ayat 108 dalam surat Al-Maidah, itu diantara alasannya kenapa Al-Quran melarang kita untuk menghina sembahan-sembahan selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena ketika kita menyembah sembahan-sembahan selain Allah, mereka yang menyembah selain Allah pun ketika sembahannya itu dihina, mereka pun akan balik menyembah Allah Tuhan kita. Ketika mereka menghina Allah, disebutkan dalam ayat ini, adwan, mereka akan menghina Allah secara berlebihan. Bighairi ilmin, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang benar. Saya minum dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita tidak mau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dihina, dihujat oleh mereka. Kalau kita tidak mau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihujat dan dihina oleh mereka yang tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau Al-Quran, kitab suci kita, juga dihina oleh mereka yang tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab Allah, merujuk kepada ayat ini, tidak usah kita ini menghujat, tidak usah kita ini menghina keyakinan orang lain. Tidak usah kita ini menghujat, menghina sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Biarkan mereka dengan kekufurannya, ya kan? Biarkan kita dengan keimanannya. Allah saja, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya, dalam ayat yang lain itu berfirman apa? Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah dia beriman. Waman syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang mau ingkar, biarkan dia dengan keingkarannya. Yang jelas dia harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya kelak.
Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita ini kalau kita membaca ayat-ayat tadi ya Bapak Ibu sekalian, ya, berdakwah memang diajarkan dan diperintahkan oleh Islam. Ud'u ila sabili rabbik. Mengajak orang kepada jalan yang benar memang diperintahkan oleh Al-Quran, tetapi pakai cara yang benar, pakai cara yang baik. Jangan menggunakan dengan cara memaksa. Jangan menggunakan dengan cara kekerasan dalam kita ini mengajak orang ke dalam ajaran agama Islam, dalam kita mendakwahi orang. Contohlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya beliau dalam berdakwah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Maka kita dapatkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam mengajak orang tidak pernah beliau memaksa atau menggunakan kekerasan. Dalam sejarahnya itu Bapak Ibu sekalian, ya kan, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa orang menggunakan cara-cara kekerasan. Peperangan yang itu terjadi berulang-ulang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sebenarnya peperangan itu terjadi satu sebagai bentuk pembelaan diri. Yang kedua adalah untuk menghilangkan praktek kezaliman. Apakah setelah peperangan itu kemudian yang kalah kemudian dipaksa untuk memeluk ajaran agama Islam? Enggak. Kalau kita baca ya Bapak Ibu sekalian, ya, orang itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak mereka itu pemicunya adalah apa? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang benar. Beliau adalah orang yang santun. Ya kan? Beliau adalah orang yang pemaaf. Karena faktor-faktor inilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kemudian orang menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr ayat 2 itu kan bunyinya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia yang dimaksud pada ayat ini orang-orang Arab. Yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Fenomena masuknya orang Arab secara berbondong-bondong ke dalam ajaran agama Islam itu kapan terjadi? Itu di tahun-tahun akhir kenabian dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi setelah kota Mekah itu dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil pulang kampung ke kota Mekah, setelah sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir oleh penduduk kota Mekah, sehingga beliau berhijrah ke kota Madinah. Kota Mekah itu dibuka pada tahun 8 Hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 10 Hijrah. Setelah kota Mekah dibuka, fenomena orang Arab secara berbondong-bondong masuk Islam, itu baru terjadi. Artinya apa? Banyaknya orang Arab
masuk Islam itu di tahun-tahun akhir dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk kota Mekah, ya kan, mereka merasa bersalah kepada Nabi Muhammad karena sudah mengusir Nabi Muhammad. Bahkan sejumlah sahabat Nabi dibunuh. Bahkan Nabi pun diupayakan untuk dibunuh oleh mereka penduduk kota Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, berhasil menguasai kota Mekah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan aksi balas dendam terhadap penduduk kota Mekah? Tidak. Itu tidak dilakukan oleh Nabi. Ada beberapa sahabat ketika mereka memasuki kota Mekah, menguasai kota Mekah, ya manusiawi lah. Ada beberapa sahabat yang mengatakan al-yauma yaumul malhamah. Hari ini hari penganyangan. Kata sejumlah sahabat. Kita akan membalas kezaliman yang sebelum ini mereka lakukan terhadap kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pernyataan sahabat itu, kemudian Nabi Muhammad menegur dan meluruskan pernyataan sahabat dengan mengatakan, hari ini bukan hari penganjangan, kata Nabi, melainkan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini, kata Nabi, hari kasih sayang. Itu, ya kan? Makanya ketika penduduk kota Mekah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harap-harap cemas. Apa yang akan diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idhabu wa antumut tulaqa." Idhabu, sudahlah kalian pergi. Fa antumut tulaqa, kalian ini menjadi orang-orang yang bebas. Mereka sangat terkesan sekali dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan kepada mereka. Nabi tidak membalas dendam kepada mereka atas kejahatan yang selama ini sudah mereka lakukan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaafkan mereka tidak juga dibarengi dengan syarat kalian beriman kepada aku, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak memaksa mereka untuk memeluk ajaran agama Islam pada saat itu. Tetapi karena mereka kemudian merenung, ya kan, melihat ya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemurahan beliau, kebijakan beliau, kebaikan beliau, kemudian menjadikan mereka mau menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sejarahnya itu seperti itu. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya kan, itu menggambarkan Nabi itu apa? Kana khuluquhul Qur'an. Artinya apa? Al-Qur'an itu adalah akhlak Nabi. Al-Qur'an itu, ya kan, akhlak Nabi. Jadi kalau kita mau tahu akhlaknya Nabi, bacalah Al-Qur'an. Kalau diumpamakan Nabi itu sebagai Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi ini. Makanya Allah pun mengabadikan berkaitan dengan kemuliaan, keagungan akhlak baginda Nabi Muhammad dengan menurunkan firman-Nya itu apa yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang, mendakwai orang, lebih dengan memberikan suri tauladan yang baik, lebih dengan memperlihatkan akhlak-akhlak mulia beliau. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memaksa, menggunakan aksi kekerasan, apalagi tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mungkin ada pertanyaan dalam diri kita, kenapa Al-Quran melarang kita untuk menghina sembahan-sembahan selain Allah? Bukankah itu adalah sebuah kebenaran? Ya kan? Ya. Dan layak untuk dihinakan itu. Kenapa itu dijadikan sebagai sembahan? Padahal sama sekali tidak layak untuk dijadikan sebagai sekutu Allah, sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ahli tafsir, ya Bapak Ibu sekalian, Imam Az-Zamakhsyari, ya kan, beliau menjelaskan kenapa Al-Quran melarang kita untuk menghina sembahan-sembahan selain Allah, walaupun itu terkesan itu kan sebuah kebenaran. Ya, sembahan selain Allah itu adalah sebuah kebatilan yang nyata. Ya, kenapa kita menghina sembahan-sembahan selain Allah itu tidak dibenarkan dalam Al-Quran? Karena tadi dampak kerusakan mudarat yang akan ditimbulkan dari ketika kita menghina sembahan-sembahan selain Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya. Makanya kenapa kemudian Al-Quran melarang fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka kalau Tuhannya dihina, mereka pun akan menghina Allah Tuhan kita secara membabi buta. Makanya sudahlah, enggak usah kita hina sembahan-sembahan selain Allah itu. Ya kan? Jadi kemudaratannya ini jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka sudahlah, tidak usah kalian ini menghina sembahan-sembahan selain Allah. Makanya dalam kaidah usulul fikih, kalau kita belajar usulul fikih kan, sering sekali kita ini diingatkan, ya Pak, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya apa? Menghindarkan kemudaratan jauh lebih utama dibandingkan dengan kita berupaya untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan. Hanya karena sebuah kemaslahatan itu kemudian akan dipastikan kemudaratan akan timbul, maka menghindarkan kemudaratan itu jauh lebih diprioritaskan. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dalam beragama itu juga kan ada kaidah usul fikih itu apa? Idza ta'arada mafsadatani. Apabila kita dihadapkan dengan dua kerusakan, ya kan? Ru'ya a'dhamuhuma. Ru'ya a'dhamuhuma. Artinya apa? Yang harus kita perhatikan itu adalah yang lebih besar kerusakannya ini. Mana? Kita perhatikan. Ya kan? Untuk tidak kita lakukan birtikabi akhafihima, yang kita lakukan itu yang muatan kerusakannya itu yang lebih ringan. Nah itu. Ya kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghina sembahan selain Allah, kerusakan yang ditimbulkan itu jauh lebih besar. Mereka akan menghina Tuhan kita secara membabi buta, ya kan? Makanya, ya kan, Al-Quran mengajarkan kita gak usah menghina sembahan-sembahan selain Allah. Kalaupun kita mau mendakwahi mereka, dakwahi dengan cara yang bijak, ya kan? Dakwahi dengan cara yang baik. Kalau kita mau mengajak mereka, ada yang lebih penting lagi dalam hal ini sebagaimana yang kerap dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dengan memperlihatkan suri tauladan yang baik, dengan memperlihatkan akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu jauh lebih efektif untuk mengajak orang kepada kebaikan dibandingkan dengan kita menggunakan cara kekerasan, dibandingkan dengan kita memaksa orang untuk mau masuk dalam ajaran agama Islam. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Materi hari ini ya kita membaca apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 99 dalam surat Yunus Al-Maidah
ya, Ali Imran, Al-An'am, An-Nasr, ya kan? Ya, kesimpulannya itu apa? Ya, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajak orang kepada kebaikan. Lebih banyak kita memperlihatkan suri tauladan yang baik, ya kan? Dengan menggunakan cara-cara yang bijak, dengan menggunakan cara-cara yang baik, itu jauh lebih efektif, ya kan? Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau kita diskusikan, kalau ada yang mau kita tanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya. Ada ya. Ya, makanya ya kemarin itu kan ada cerita, ya kan, orang berdakwah dengan cara kekerasan, ya, dengan cara menteror, ya kan, bom bunuh diri itu kemarin itu sebenarnya itu ya tidak seperti itu Islam mengajarkan kita dalam berdakwah, dalam mengajak orang kepada kebaikan, Bapak Ibu sekalian, ya kan, ya, yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya itu tidak diajarkan oleh ajaran agama Islam, ya kan. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, ya kan, itu kemarin yang menjadi korban itu siapa, ya kan, polisi yang mungkin dia apa artinya ya tidak bersalah, ya kan, bahkan ada warga sipil yang sedang berjalan, ya kan, termasuk yang terkena luka, itu kan bukannya kemudian orang akan simpatik dengan agama Islam ketika melihat ada apa artinya aksi bom bunuh diri seperti ini. Malah orang akan kemudian bertanya-tanya dengan ajaran agama Islam. Apakah Islam ajarannya identik dengan kekerasan seperti itu? Ya kan? Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kami katakan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyaknya orang di zaman Nabi itu masuk Islam bukan karena dengan cara kekerasan, dengan cara paksaan, tetapi lebih karena apa? Ya, keramahan Nabi. Lebih karena apa? Kebaikan Nabi. Lebih karena mereka melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih karena ya, maka ya Islam itu ya, tapi ya ada saja orang yang mengatasnamakan ajaran agama Islam ya dengan menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengajak orang. Tapi yang jelas ya, yang mau kami katakan Bapak Ibu sekalian, Islam sama sekali tidak mengajarkan kita ini dalam mengajak orang dengan cara kekerasan atau dengan cara memaksa. Nah, itu. Ayat-ayat tadi sudah kami sampaikan ayat-ayatnya, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya kan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Ya silakan. Ya, harus dipancing, akhirnya ada juga yang bertanya. Silakan. Jadi Islam itu kan tidak ada paksaan, Ya. termasuk orang tua kepada anaknya. Yang ingin saya tanyakan batasan anak ini, karena ada juga petunjuk yang mengatakan kalau seorang anak-anak tapi sudah usia sekian tahun tidak sholat, wajib kita pukul. Ya. Nah, anak di sini anak yang sudah dewasa atau anak-anak, kira-kira gitu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak yang kita pukul itu kan karena anak itu sudah seiman dengan kita. Ya kan, anak kan itu kaitannya itu kan bab sholat itu. Ketika dia tidak mau sholat, ya kan. Tetapi yang jelas begini, itu kan anak yang memang sudah seiman dengan kita, ya kan. Anak lahir, ya kan, alhamdulillah, ya
Dia orang Islam walaupun Islamnya itu ngikutin orang tuanya, ya kan? Tapi kan dia orang Islam, ya kan? Pukullah itu juga ketika kita mau memerintahkan dia untuk sholat ketika dia tidak sholat, ya kan? Tapi begini Bapak Ibu sekalian, perintah untuk memukul dalam Islam itu kan memang ya anak ketika dia tidak mau sholat, atau bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran, istri ketika dia melakukan nusyuz itu apa? Bangkang dengan perintah suami, ya itu juga ada opsi yang ketiga, opsi yang terakhir, pukullah istri itu. Tetapi bukan berarti begini, harus kita pahami juga. Perintah untuk memukul dalam ajaran agama Islam, baik itu objeknya anak maupun objeknya itu istri, bukan berarti memukul dalam arti yang memukul yang keras, tidak. Ya kan? Sampai menyakiti, tidak. Sampai melukai, tidak. Itu kalau sampai menyakiti, melukai, itu nanti jatuhnya itu ya kalau keluarga itu kan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu ada pasalnya, ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian memukul, mukullah tetapi jangan pukulan yang membekas, kata Nabi. Artinya pukul yang membekas itu ya pukul, tapi jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras, ya kan. Bahkan kata Nabi berkaitan dengan ayat yang suami ada opsi untuk memukul istrinya, di samping jangan pukul istri kalian itu dengan keras, jangan juga pukul bagian wajahnya, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh, nempeleng itu nggak boleh, nempeleng muka itu nggak boleh dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi memang harus clear ini, harus dipahami apa yang dimaksud dengan perintah memukul itu, Bapak Ibu sekalian. Dan itu anak itu kan masih belum balik itu ketika kita memukulnya itu, ya kan? Ya. Setelah balik, misalnya, ya kan, ya, anak itu dia artinya memilih keyakinan yang lain, ya dalam hal ini orang tua juga tidak boleh memaksa, ya kan gitu kan, ya. Tetapi dalam konteks memukul tadi bukan berarti kemudian ini pembenaran, ya, berlindung di balik ajaran agama Islam bahwasanya kita boleh melakukan kekerasan. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Memukul yang dimaksud itu adalah memukul yang tidak melukai, satu. Kemudian yang kedua, memukul yang dimaksud adalah juga bukan memukul pada bagian muka. Karena kerap kali kita ini ketika memukul ini dibarengi dengan emosi. Ya kan? Kemudian pada bagian muka juga, itu tidak boleh dalam ajaran agama Islam. Ya, saya pikir itu. Ya. Ada lagi? Cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya kan? Mari sama-sama sebelum kita membaca kafaratul majlis, kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina, Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fahimna asraral Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.